Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Januarsa, saya dari 1B Manajemen. Saya akan menjelaskan inti materi dari pertemuan ke-11 ini tentang materi manajemen pemasaran dan manajemen sumber daya manusia dengan mata kuliah pengantar bisnis. Dari sudut pandang manajerial, pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi penetapan harga, promosi, distribusi gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran, mendapatkan, menjaga, menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Pemasar itu terampil dalam mengelola permintaan. Mereka berupaya memengaruhi level, waktu, dan komposisi permintaan. Pemasar terlihat dalam memasarkan banyak jenis entitas, seperti barang, jasa, event, pengalaman pribadi, tempat, organisasi, properti, informasi, dan ide. Mereka juga beroperasi dalam 4 pasar yang berbeda, yaitu konsumen, bisnis, global, dan nirlaba. Konsep produksi menyatakan bahwa tugas manajemen adalah meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan harga. Yang kedua, konsep produk menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif terbaik. Karena itu hanya diperlukan sedikit usaha promosi. Yang ketiga, konsep penjualan adalah yang menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi kecuali organisasi mengadakan penjualan dalam skala besar dan usaha promosi. Yang keempat adalah konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian tugas organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan target pasar dan menghantarkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Terdiri dari prinsip-prinsip yang menyeluruh di mana manajemen pemasaran dan bisnisnya di suatu pasar sasaran mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar tentang pengeluaran pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. 1. Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. 2. Menangkap pemahaman pemasaran. 3. Berhubungan dengan pelanggan. 4. Membangun merek yang kuat. 5. Membentuk penawaran pasar. 6. Menghantarkan nilai. 7. Mengomunikasikan nilai. 8. Menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan, pasar sasaran, positioning dan segmentasi, penawaran dan merek, nilai dan kepuasan, saluran pemasaran. Saluran pemasaran ada 3 jenis, yaitu saluran komunikasi, yaitu saluran satu arah dan saluran 2 arah. Saluran distribusi, yaitu distributor hingga agen. Saluran layanan, yaitu pembantu transaksi. Rantai pasokan, persaingan, lingkungan pemasaran. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia adalah peranakan kebutuhan serta perkiraan mengenai pasokan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu yang berada di pasar tenaga kerja. Peramalan kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang dilakukan dengan memperkirakan bagaimana kemungkinan volume kegiatan perusahaan 3-5 tahun mendatang, bagaimana tingkat perputaran tenaga kerja yang saat ini terjadi, serta berapa banyak karyawan perusahaan yang akan pensiun. Peningkatan volume kegiatan yang tercermin dari pembukaan cabang perusahaan, penambahan unit dan usaha lain-lain akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Perusahaan masih memerlukan informasi mengenai tugas-tugas apa saja yang tercakup dalam satu jabatan serta persyaratan apa saja yang dibutuhkan oleh pemangku jabatan untuk melaksanakan analisis jabatan, apa yang dibutuhkan seorang karyawan untuk melaksanakan analisis jabatan yang akan melengkapi kegiatan perencanaan sumber daya manusia, yaitu ada analisis jabatan adalah penelaahan terhadap suatu jabatan dengan tujuan untuk mengetahui
persyaratan jabatan apa yang dibutuhkan seorang karyawan untuk melaksanakan suatu jabatan, serta uraian tugas apa saja yang melekat pada suatu jabatan. Yang kedua, spesifikasi jabatan adalah mencakup persyaratan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan karakteristik psikologis apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang karyawan untuk menempati suatu jabatan. Yang ketiga adalah uraian jabatan, memberikan rincian mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada suatu jabatan, sehingga akan memudahkan pemegang jabatan di dalam mengenali tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Dimulai dari tahap perekrutan tenaga kerja, pemilihan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, pemeliharaan tenaga kerja, dan pemutusan hubungan kerja. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.